Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Minggu ini pergerakan cryptocurrency merah turun sangat drastis. Bitcoin turun 29%, Ethereum turun 35%, BNB turun 26%, rata-rata pada turun 2 digit ya, karena 0,0% dan seterusnya. Kalau kita scroll ke bawah, rata-rata koin turun drastis. Ini mungkin bukan hari yang baik bagi mereka yang berharap mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cepat. Tapi kalau gue pribadi, gue ada beli sedikit koin Bitcoin, gue beli dip di sini. Gue masih berharap bahwa Bitcoin dan cryptocurrency ini masih turun lagi sehingga gue ada kesempatan untuk beli di harga yang lebih rendah lagi. Karena kemungkinan cryptocurrency ini masih bisa turun. Sekarang Bitcoin bisa dibilang turun sekitar 70% dari harga all time high-nya. Ini adalah chart dari Bitcoin. Seperti yang gue sampaikan minggu lalu bahwa kemungkinan memang Bitcoin akan turun ke bawah. Untuk naik ke atas itu sangat sulit karena kita sekarang berada di bear market, di mana kebanyakan investor tidak berniat untuk membeli Bitcoin, mendorong harga Bitcoin ke atas. Jadi ya, harga Bitcoin sekarang turun ke bawah. Kemanakah sekarang harga Bitcoin akan kembali bergerak? Kemungkinan Bitcoin mungkin akan bisa turun ke bawah, tapi batasnya adalah di 16k sekarang, sekitar di 16k. Lalu kalaupun naik, kemungkinan besar nggak akan bisa di atas 28k ya. Ini akan sangat sulit kalau menurut gue, karena sentimennya masih sangat negatif tentang cryptocurrency ini. Dan ya, kalau minggu-minggu ke depan paling kemungkinan sih Bitcoin nggak akan terlalu bergerak signifikan. Mungkin akan terjadi pergerakan yang di situ-situ aja lagi, mungkin mirip-mirip seperti ini. Sebelum akan naik sedikit ke atas atau turun ke bawah. Jadi kemungkinan sih akan terjadi pergerakan yang monoton ya untuk beberapa minggu ini, atau setidaknya untuk minggu depan. Dan kenapa Bitcoin bisa turun drastis seperti ini? Mungkin salah satu penyebabnya juga adalah kasus Celsius. Ini mengingatkan kita pada kasus yang terjadi pada Terra sebelumnya, di mana kalau di Celsius ini, salah satu platform atau salah satu cryptocurrency yaitu Celsius Network melakukan penghentian withdrawal atau pencairan uang di platform mereka. Jadi semua orang yang punya akun Celsius, punya uang di Celsius, nggak boleh melakukan withdrawal, nggak boleh mengambil uang mereka di Celsius. Ini mengakibatkan sentimen negatif, sangat negatif untuk Celsius dan juga untuk cryptocurrency. Karena kalau Celsius aja bisa melakukan hal seperti ini, mungkin network yang lain pun bisa melakukan hal yang sama, di mana uang yang sudah kita investasikan ditahan oleh pihak yang bisa dibilang orang yang kita percayakan untuk berinvestasi. Tapi ya, ternyata mereka malah menahan uang kita dan kita tidak bisa mengambil uang kita, nggak akan mendapatkan keuntungan apapun. Itu mengakibatkan market kembali lagi turun, kembali lagi semakin tidak percaya dengan cryptocurrency setelah kasus Terra sebelumnya yang mengakibatkan harga cryptocurrency pada umumnya turun. Alasan mereka kenapa mereka menahan customer mereka untuk tidak withdrawal adalah karena market yang sedang bergerak tidak normal, sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan aktivitas di network Celsius. Dan ya, ini tentu saja bumerang ya bagi Celsius Network sendiri dan juga bagi cryptocurrency pada umumnya. Ini mengakibatkan sentimen semakin negatif pada cryptocurrency dan harga cryptocurrency sekarang pun turun. Kemungkinan tahun ini cryptocurrency nggak akan berada di harga yang sangat tinggi. Walaupun naik mungkin nggak akan terlalu tinggi, mungkin ke 30k. Ada kemungkinan tapi sangat kecil, kemungkinan masih di bawah 28k dan bahkan mungkin bisa tembus ke belasan k ya. Bahkan ada yang bilang bisa ke 8k dan itu akan berarti turun sekitar 50% dari harga saat ini ya. Itu adalah harga yang sangat-sangat rendah tentu saja bagi cryptocurrency Bitcoin yang sudah berada di all time high-nya di 68k. Tapi it's not a problem. Kalau menurut gue pribadi, ini adalah saatnya untuk menfilter mana aja yang harus dibuang dari dunia cryptocurrency, mana aja yang harus dipertahankan, dan siapa aja yang masih kuat, siapa aja yang masih percaya di cryptocurrency, dan siapa yang cuman ikut-ikutan aja. Kita lihat apakah akan terjadi hal yang menarik lagi setelah halving di
Well, masih lama di 2024, tapi gue masih akan tunggu dan gue akan sangat-sangat excited kalau Bitcoin kembali menguat. Dan tapi ya masih lama ya. Sambil menunggu hal itu terjadi, gue masih mempelajari tentang cryptocurrency ini dan semoga gue juga semakin paham tentang cryptocurrency dan memahami apa yang harus gue lakukan dalam berinvestasi di cryptocurrency ini. So ya, jadi demikian aja video gue kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video and bye.